Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bunda Lova. Oke Bunda, jadi di sini saya mau berbagi atau sharing seputar pengelolaan keuangan rumah tangga bersama bunda-bunda semua yang mungkin mengalami hal yang sama seperti saya, kebingungan juga dalam hal urusan keuangan rumah tangga. Kok kurang, kok masih ada utang misalnya, kok belum bisa nabung, kok belum bisa berbagi, kok belum bisa sedekah seperti itu. Jadi setelah saya cari tahu ilmunya, ternyata kita tuh penting banget melakukan financial check up. Jadi buat bunda yang penasaran apa itu financial check up, bagaimana pentingnya kita lakukan dalam mengatur keuangan rumah tangga, tonton terus video ini sampai dengan selesai. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Ya, sebelumnya mohon maaf nih Bunda, di luar sedang hujan, jadi barangkali suara saya ketutup sama bunyi air hujan ya. Suaranya saya udah berusaha ini agak teriak, tapi barangkali mungkin kalah sama suara air hujan. Di luar sedang hujan deras, jadi saya mohon maaf jika suaranya kurang jelas ya Bun. Jadi financial check up itu adalah mengevaluasi ulang kondisi keuangan kita, baik itu dari pengeluaran, pendapatan, sehingga kita tahu apakah kita sudah mengelola keuangan rumah tangga ini dengan tepat, dengan benar atau belum, seperti itu. Jadi ini lebih ke kayak evaluasi sih ya. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan satu pekerjaan, kita kan belum tahu pekerjaan itu tuh apakah sudah benar atau salah kalau kita tidak pre-check up, kalau kita tidak periksa ulang seperti itu. Apalagi ini berhubungan dengan keuangan yang terus berulang setiap waktu ya, setiap saat kita membutuhkannya. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuangan. Kenapa kita harus melakukan financial check up? Di antaranya ada 3 manfaatnya, yaitu yang pertama, kita jadi lebih tahu pengeluaran keuangan kita secara mendetail, karena kita kan mereview tuh, dilihat satu-satu. Contohnya seperti saya ini, di sini nih saya punya buku catatan keuangan saya per bulannya. Nah di sini tuh saya bisa lihat, ya mungkin saya masih secara manual ya Bun. Mungkin kalau sekarang kan sudah ada buku kas digital seperti itu tuh lebih enak lagi kita mengevaluasinya. Cuman gak tahu kenapa walaupun saya pakai digital juga, tapi saya pindahkan ke buku. Di sini kita bisa lebih leluasa meriksanya gitu. Oh, setelah kita tahu pengeluaran kita itu yang besar di sini, yang harus ditekan di sini. Jadi kita lebih tahu pengeluaran mana yang bisa kita tekan dan mana yang perlu kita cari solusinya. Misalnya, oh ini perlu ada pemasukan tambahan misalnya. Yang kedua, kita jadi bisa mengontrol pengeluaran kita. Oh ini mungkin kemarin belanja bulanannya budgetnya terlalu besar, misalnya 1 juta atau kita tekan lagi jadi 700.000 contohnya. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu kita bisa lebih mempersiapkan keuangan masa depan. Contohnya mungkin untuk saya yang masih mengontrak ya, harus memikirkan jangka ke depannya, apakah mau ngontrak lagi, apakah ada cita-cita ingin punya rumah sendiri, dan itu kan secara finansial harus disiapkan. Kemudian langkah-langkahnya apa aja untuk melakukan check up finansial ini? Mungkin beda dengan check up kesehatan ya. Yang kalau check up kesehatan kan yang dicek badan kita, ya nggak jauh beda lah. Kalau check up finansial kan yang dicek keuangan kita gitu. Jadi cara ngeceknya itu bukan uangnya yang diperiksa ya Bun, tapi lebih ke cara kita dalam mengelola keuangan.
kita rumuskan kembali tujuan yang akan kita capai di esok hari. Seperti contohnya saya kan ada cita-cita ingin punya rumah sendiri. Kalau misalnya tidak bisa cash, apakah kredit? Dan itu kan tetap membutuhkan biaya untuk itu. Kemudian kita mengevaluasi pemasukan. Jadi pemasukan atau income yang masuk dalam kas rumah tangga kita itu dari berapa jalur, misalnya dari gaji suami aja atau plus dari usaha milik keluarga misalnya, atau dari bisnis yang kita jalani, apakah bisnis itu sudah bisa membantu dalam keuangan rumah tangga. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam check up finansial. Kemudian yang ketiga, kita mengevaluasi aset. Jadi ini mungkin untuk bunda-bunda yang punya aset banyak ya. Berikutnya kita menyiapkan dana darurat. Dana darurat ini bisa berupa tabungan, bisa berupa, ini hujannya besar lagi. Tadi sempat mati lampu. Lanjutin nggak ya? Kita bisa menyiapkan dana darurat, contohnya seperti tabungan ataupun asuransi yang diikuti. Yang kelima yaitu evaluasi investasi. Yang berikutnya yaitu evaluasi utang. Karena yang namanya utang itu kan wajib dibayarkan ya, sama halnya seperti kita mengeluarkan zakat dan juga memenuhi kebutuhan kewajiban kita, abodemen sehari-hari gitu ya, abodemen bulanan. Jadi utang juga kita harus mengevaluasi utang. Jangan sampai ketika kita mau berhutang, kita masih punya hutang sebelumnya yang belum lunas. Nah, nanti akan menumpukan hutangnya menjadi banyak. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau kita mau berhutang, usahakan jangan melebihi 30% dari penghasilan atau income yang masuk. Oke, mungkin itu aja ya Bun yang bisa saya sharing pada vlog kali ini mengenai financial check up. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.